Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk melakukan pembelajaran seperti sekarang ini. Tak lupa pula, salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, Ibu dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi, Ibu Siti Monalisa STMkom, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama ada Arya Yandri Pratama, yang kedua ada saya sendiri, Saidatun Nisa, dan yang ketiga ada Kana Kurnia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bahwa kami telah berhasil membuat e-commerce pada website yang bernama Buka Bukuku. Pada website ini, kami menjual berbagai macam buku, dari buku novel dan buku pelajaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pemrosesan transaksi pada Buka Bukuku. Ada cara order. Jika teman-teman ingin membeli buku pada website Buka Bukuku, maka ikutilah langkah-langkah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke halaman website https://toko.li/bukabukuku/links. Maka akan tampil gambar seperti pada gambar yang pertama ini. Yang kedua, cari dan pilih produk yang kamu inginkan, lalu klik pada gambar produk. Kamu bisa membaca deskripsi produk dan informasi lainnya pada halaman produk. Jika tertarik dan ingin membeli produk tersebut, klik beli sekarang, pilih varian produk seperti jumlah produk yang ingin dibeli. Jadi, pada website ini kami menjual berbagai macam buku. Buku-bukunya bisa teman-teman lihat pada gambar yang kedua. Langkah selanjutnya, menu keranjang saya akan muncul. Di sini, kamu bisa melihat informasi total harga. Kamu juga bisa menambahkan kode diskon jika ada dengan mengklik tombol kode diskon. Atau, jika ada permintaan khusus, kamu bisa menambahkan catatan dengan klik tambahkan catatan. Langkah selanjutnya, klik order sekarang. Masukkan data diri kamu sebagai penerima pesanan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Selanjutnya, pilih metode pengiriman yang teman-teman inginkan. Metode pengirimannya ada beberapa macam yang dapat teman-teman lihat pada gambar ketiga. Selanjutnya, pilih metode pembayaran yang dapat teman-teman lihat pada gambar keempat. Selanjutnya, pada halaman konfirmasi pembayaran, segera lakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang kamu pilih. Sekarang, kamu sudah berhasil melakukan pemesanan, dan teman-teman tinggal menunggu paket buku yang akan datang ke alamat teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengiriman pada toko Buka Bukuku. Buka Bukuku menyediakan berbagai metode pengiriman yang bisa kamu pilih untuk mengirimkan buku ke alamat kamu. Ekspedisi yang bisa kamu pilih ada beberapa macam. Yang pertama, ada JNT, JNE, Tiki, Pos Indonesia, Wahana, Ninja Express, Si Cepat Express, Lion Parcel, Sub Express, Jet Express, Indah Kargo. Dan untuk pengiriman internasional menggunakan Janio ataupun DHL.
Dapat dilihat pada gambar di layar, inilah beberapa ekspedisi yang bisa teman-teman pilih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kana Kurnia. Kepada Kana dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nisa. Langkah terakhir dalam proses transaksi yang terjadi pada e-commerce kami, yaitu buka bukuku, adalah pembayaran. Website Buka Bukuku menyediakan berbagai macam metode pembayaran yang bisa digunakan untuk menerima dana dari customer. Berikut adalah metode pembayaran yang kami gunakan. Yang pertama adalah bank transfer atau rekening pribadi. Bisa dilakukan lewat BCA, Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, Maybank, Danamon, dan lain-lain. Yang kedua adalah virtual account. Bisa dilakukan lewat Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Danamon, Maybank, dan lain-lain. Yang ketiga adalah e-wallet. Bisa dilakukan lewat OVO. Yang keempat adalah minimarket. Bisa dilakukan lewat Alfamart saja. Ingat, Alfamart saja. Yang terakhir adalah kartu kredit atau kartu debit. Baiklah, materi yang kedua adalah arsitektur dan infrastruktur e-commerce yang kami gunakan, yaitu Buka Bukuku. Arsitektur e-commerce yang kami gunakan adalah arsitektur order management server. Sistem ini memiliki fungsi utama untuk menangani masalah pemesanan produk atau jasa sampai dengan proses pengiriman kepada konsumen. Setelah melakukan validasi terhadap pemesanan produk yang dilakukan oleh calon pembeli, sistem ini secara otomatis mengirimkan perintah ke bagian pemasok yang biasanya telah memiliki sistem informasinya sendiri. Dan infrastruktur e-commerce yang kami gunakan adalah infrastruktur directory service. Directory service menyediakan berbagai informasi pelaku bisnis dan end user, seperti halnya buku telepon dan yellow page. Ada beberapa standar untuk menyediakan directory service. Salah satu standar yang cukup populer adalah LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arya. Yang ketiga yaitu layanan cloud computing Buka Bukuku. Di toko online kami ini, kami menggunakan layanan cloud computing software as a service atau SaaS. Layanan SaaS merupakan layanan cloud yang lebih dulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Dengan cara berlangganan, pengguna dapat langsung menggunakan fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Kami memilih layanan Cloud Computing Software as a Service atau SaaS karena pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi. Karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung internet. Pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan
investasi untuk membuat sendiri atau in-house development atau membeli lisensi yang relatif mahal. Ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya dan perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Yang terakhir yaitu sistem keamanan buka bukuku. Dalam toko online kami ini, kami menggunakan beberapa sistem keamanan di antaranya. Yang pertama yaitu autentikasi dua langkah. Autentikasi dua langkah ini menyediakan lapisan keamanan tambahan. Ini karena dua informasi diperlukan untuk setiap upaya login. Autentikasi dua faktor adalah fitur keamanan yang membantu melindungi akun toko online Anda selain kata sandi. Jika Anda menyiapkan autentikasi dua faktor, Anda akan diminta memasukkan kode login khusus atau mengkonfirmasi percobaan login setiap kali ada orang yang mencoba mengakses toko online Anda. Anda juga bisa memperoleh peringatan ketika seseorang mencoba login melalui browser atau perangkat seluler yang tidak kami kenali. Yang kedua yaitu melakukan backup secara berkala. Backup adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi atau data yang tersimpan di dalam hard disk komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi atau perangkat ke lokasi atau perangkat lain. Data atau kumpulan informasi tersebut bisa berupa file dokumen, gambar, video, audio, sistem Windows, driver, atau software atau program tertentu. Ketika website mengalami downtime untuk sementara waktu demi pembaruan fitur, itu tidak masalah. Namun yang menjadi masalah adalah data yang ternyata hilang setelah website kembali aktif. Alasan inilah yang membuat kami perlu melakukan backup data secara berkala, agar ketika data pada website hilang ketika mengalami downtime, kami bisa memulihkan seperti sedia kala. Fungsi backup yang pertama yaitu kegunaan atau manfaat backup data yaitu kita masih mempunyai cadangan data dari data yang hilang, rusak, dan terhapus, baik yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri atau faktor di luar kemampuan kita seperti terkena virus, file rusak atau tidak bisa dibuka, perangkat komputer error atau bermasalah, mati listrik, bencana, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu dengan begitu cadangan data yang sudah kita simpan tersebut dapat kita gunakan kembali sebagai pengganti data yang telah hilang, rusak, dan terhapus tadi. Fungsi backup data lebih mengacu pada faktor keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan komputer. Jadi itu alasan kami untuk menggunakan backup secara berkala pada toko online kami. Yang ketiga, menggunakan tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik dapat menjadi pendorong terwujudnya transformasi digital. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, dokumen elektronik dan transaksi elektronik dapat memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah seperti yang ada diamanatkan pada UU ITE dan PP PSTE. Tanda tangan digital adalah stempel autentikasi elektronik yang dienkripsi pada informasi digital seperti pesan email, makro, atau dokumen elektronik lainnya. Tanda tangan mengkonfirmasi bahwa informasi berasal dari penanda tangan dan belum diubah. Tanda tangan digital ke depan dapat digunakan dalam semua transaksi elektronik karena telah memiliki kekuatan hukum seperti halnya tanda tangan basah, seperti tertuang pada UU ITE nomor 11 tahun 2008, pasal 11 dan mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam layanan keuangan digital, bahwa tanda tangan digital memberikan jaminan kerahasiaan, jaminan integritas, serta jaminan nirangkal terhadap dokumen dan transaksi elektronik. Baiklah, itulah materi kami. Saya kembalikan kepada moderator.
Nah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, telah berhasil dibangun aplikasi jual beli online toko buka bukuku berbasis mobile website yang dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan toko yang sering melakukan pembelian produk secara online. Website ini dapat diakses oleh siapa saja. Sasaran dari website ini adalah para user yang tidak mempunyai waktu untuk mengunjungi toko buku sebenarnya. Website ini dibangun dengan desain yang simpel agar nyaman dilihat oleh para user. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.